Anda kena itu enggak ada yang kelas hybrid? Kena Pak, angkatan 20 kena Pak. 10. Karena kuliah apa? Eh, belum sih Pak, itu belum tahu kena atau enggaknya. Itu kalau nggak salah daftar atau apa per kelasnya kayak dibuka gitu. Kemarin kalau analisa numerik itu Adi itu nyurvei ngasih link gitu ke kelas nanti apa yang mau siapa aja gitu Pak. Oh, ya, 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 ya. Nah, saya dapat satu yang konstruksi ini tapi yang double degree. Dan dari sejumlah banyak orang itu yang di Surabaya yang kemungkinan itu bisa itu cuma 5 orang, tapi itu pun masih belum jelas. Gitu. Persoalannya ketika di kampus itu internetnya nggak stabil. Gitu. Jadi internetnya nggak stabil, padahal apa namanya demi yang 5 itu yang lainnya kalau internetnya drop ya sudah, yang lainnya nggak bisa ikut. Gitu. Tapi ya sudahlah, mau gimana lagi. Oke, prinsipnya ada primary supporting members di web frame, header and floors. Ya, kemudian secondary supporting members itu longitudinal frame. Ini adalah main frame ya, beda web frame dengan main frame ya, beda. Frame itu yang main frame itu yang kecil, ini harusnya main frame ini. Main frame deck beam. Ya. Intinya sistem konstruksi itu, sistem framing system itu ada 3. Transverse, longitudinal, and mixed. What is the difference? Kalau melintang itu pada dasarnya seperti ini, tidak ada sesuatu yang membujur. Ya, jadi seperti yang di sini, ini melintang. Jadi kalau Anda lihat di sini, nah tidak ada yang seperti ini. This is what we call longitudinals. Deck longitudinal tidak ada, bottom longitudinal tidak ada. Itu. Kalau yang di sini ini nggak ada, ini adalah si longitudinal system. Kemudian yang ketiga adalah campuran. Yang di atas dan di bawah pakai longitudinal, yang sisi pakai melintang. Kenapa kok begitu? Ya, untuk kapal-kapal yang relatif agak panjang, sekali lagi agak panjang. Itu. Di contohnya, kenapa kok yang longitudinal itu yang atas dan bawah? Kenapa bukan yang kanan kiri? Ini ya. Jadi kalau dia kena gelombang, ya, yang ketekuk itu adalah yang penerima beban yang paling besar itu adalah ketika yang seperti ini, yang atas dan bagian deck dan bagian bottom. Sehingga ketika beban memanjang ini sangat besar, yang dibutuhkan adalah longitudinalnya. Sedangkan yang di sini itu yang dibutuhkan adalah apa namanya transverse-nya gitu. Seperti itu. Oleh karena itu muncullah sistem seperti ini. Kapan kita menggunakan ini, kapan menggunakan ini, itu kalau teorinya secara bukan teori ya dulu banget. Kalau Anda buka PKI tahun 89 ya, itu akan mengatakan kapal di bawah 90 meter itu pakai melintang. Di atasnya pakai longitudinal. Tapi itu kalau Anda buka kelas sekarang itu tidak berlaku. Ya. Tidak berlaku. Karena yang penting itu adalah bagaimana
stresnya itu tidak melebihi dari tegangan yield stress dari tegangan dari material tersebut, tegangan izin dari material tersebut. Jadi konsep tegangan terbesar yang ada di dalam konstruksi ini itu tidak boleh sigma, tegangan geser, ataupun yang lainnya itu harus lebih kecil dari sigma yieldnya, terus tegangan gesernya tidak boleh lebih dari sigma yieldnya dari material atau tegangan izin. Itu kuncinya. Jadi falsafah berpikirnya berbeda ya sekarang ya dengan yang dulu ya. Oke, konstruksi pada dasarnya ada 3, alas, lambung, sama geladak. Ya, simpel banget ya. Single beam itu sama kayak ya istilahnya lambung itu sama kayak kita istilahkan katakan dianalogikan dengan single beam. Nah ini, nah, ada yang bentuk seperti ini, ada yang ini seperti ini, beda-beda. Tapi pada intinya ketika ada gaya seperti yang saya sebutkan tadi yang kena gelombang itu yang menderita paling parah itu adalah yang di atas sama di bawah. Kalau dia sagging hogging ya, kalau dia kena puntiran, nah beda cerita. Yang bagian samping kanan kiri pun juga menderita. Nah gini, kurang lebih seperti ini. Nah ini, dan kita tahu beban di kapal itu adalah statik sama dynamic, ya. Itu statik itu distribusi beratnya, terus kemudian buoyansinya secara statik, sedangkan kalau dynamic gelombang. Gitu. Nah, kalau Anda sudah belajar, saya yakin Anda sudah belajar. Anda belajar MECTEC ya, sudah ya? Lagi ngambil, Pak. Lagi ngambil. Baru semester ini, Pak. Oke, jadi ya sudahlah. Jadi kalau ini struktur kapal, kita modelkan ada diagram gayanya, maka yang kena merah itu adalah static external sea pressure, kemudian yang biru ini adalah dynamic external sea pressure, yang hijau ini adalah internal load column cargo, yang ungu agak-agak sedikit pinky ini adalah dynamic internal load cargo. Why? Kenapa ada dynamic dari kargo? Iya, kalau sekiranya itu kapalnya tanker, kan cairannya goyang-goyang, istilahnya ada sloshing. Nah, sehingga struktur kapal itu kena beban yang seperti ini itu berulang-ulang, sehingga Anda ngerancangnya harus benar, gitu. Kalau enggak ya patah. Nah, seperti ini. Contohnya, Anda sudah minggu kemarin sudah sampai sini belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Yes. Jadi kalau kita mau ngatin kapal itu tidak rata ya, kemungkinan akan seperti ini. Ini penggambaran yang dilebihkan ya, tapi ya inilah yang sebenarnya kalau dilakukan beneran gitu. Kemungkinan ini ada deformasi pasti itu. Ada lendutan. Nah, Anda sudah belajar lendutan toh di MECTEC toh. Jadi hierarki distribusi beban di kapal itu kok ngalangi toh. Ada plat, ada stiffener. Di stiffener itu akan diteruskan ke stringer atau girder, panel, dan total secara keseluruhan adalah lambung. Ya. Nah, seperti ini. Ini adalah bottom longitudinal ya. Ini adalah inner bottom longitudinal. Ini adalah nah, ini adalah bottom longitudinal.
bottom plate, inner bottom plate, ini adalah inner bottom plate, ini adalah bottom longitudinal. Nah, ini adalah center girder. Ini adalah konstruksi longitudinal. Manjang karena banyak ini longitudinalnya. Itu. Kalau melihat seperti ini adalah bug carrier. Kenapa kok bug carrier seperti ini? Ada ini ya, hoppernya, hopper plate-nya ini. Ya, bug carrier. Kenapa kok perlu seperti itu? Ya, karena bug carrier itu adalah grain atau muatan curah. Jadi anggap aja Anda mau bawa jagung ditaruh di sini. Kalau Anda pakai model yang seperti ini, maka akan ketika dibongkar akan kesulitan, sehingga istilahnya kecepit-kecepit di konstruksi. Maka bug carrier akan selalu seperti ini, biar nggak nyepit dan di tengah sini sehingga ngambilnya gampang, gitu ya. Ini juga sama. Ini kalau ini tanker, kalau ini beda. Jadi di tanker itu di sampingnya ada dia semacam tangki lagi, itu tangki balas. Kemudian di sini ada bottom longitudinal, di sini ada inner hull plate. Ini adalah hull plate-nya itu. Dan ini ada ruang muatnya di sini nanti. Gitu. Di sini ditulis single skin structure. Kenapa single skin? Karena dia di sini langsung air. Ya, kalau yang sekarang ketentuannya kalau tanker dia itu harus double bottom. Itu. Nah, bayangannya kayak gini lah. Ini adalah kalau lihat di kapalnya ini adalah si bug carrier. Kita lihat di sini adalah konstruksi campuran. Di bawah dia ada longitudinal, di atas ada longitudinal, tapi di sampingnya dia melintang. Ya. Seperti itu. Paling bawah adalah keel, ya. Paling bawah ini adalah keel, double bottom tank, ya. Hopper tank itu dasarnya dari hopper plate. Gitu. Ini adalah hopper plate yang panjang ini. Tuh. Ya. Nah, ini. Transverse ya. Gini aja deh. Ini kita langsung saya tunjukkan gambarnya ya. Bulat kalau kayak gitu. Oke. Oke, ya. Kelihatan ya, Rek ya? Kelihatan, Pak. Nah, tadi kan saya bilang di gambar yang hitam putih itu cuman kelihatan nggak jelas tuh, nggak jelas ya. Jadi ini adalah bottom longitudinal, ya, bottom longitudinal, ya, itu. Jadi dia memanjang ya, memanjang itu, panjang ke sana. Nah, ini adalah proses pembuatan kapalnya, bottomnya, sekali lagi bottomnya, cuman dia dibalik. Jadi kalau kita selama ini melihat kapal itu kan di bottom itu seperti ini, nah, seperti ini ya, seperti ini dibalik dulu. Kalau membuat ini, ketika membuat ini dibalik dulu, dibalik gerembyang gini. Tujuannya apa? Kita masang rangka-rangkanya ini. Ini adalah bottom longitudinal yang panjang-panjang ini. Ini adalah side girdernya. Ini adalah floor-nya, floor ya, atau grang. Nah, kemudian setelah ini kepasang, baru kita nyelas platnya ini, plat bottomnya ini, baru ini dipasang. Kalau Anda dalam kondisi yang, mana sih? Kondisi yang seperti ini ngelas, bayangkan ini sementara di bawah ini ada dudukannya.
Gimana ngelasnya? Nggak bisa. Gitu. Akhirnya caranya seperti ini. Ini di Lamongan ya, posisinya, kerjaannya. Nah, ini inspeksi. Nah, ini juga, ini adalah longitudinalnya, ya. Sama tadi, kemudian, nah ini dia agak lebih jelas. Oke ya, ini adalah inner bottom plate-nya, ini adalah inner bottom longitudinal, ini adalah bottom longitudinal yang memanjang ke sana, ya. Ini adalah namanya floor atau nek bahasa Indonesia-nya urang. Sebenarnya itu bukan bahasa Indonesia, dari bahasa Belanda. Nah, setelah ini selesai, platnya ini ditempelin di sini baru dilas. Ini prosesnya. Gitu. Ya. Lihat gambar gini kan lebih jelas ya. Oh, ini struktur internal ya nanti dulu. Kamu kenapa bingung nanti? Dari kejauhan akan seperti ini. Nah, galangan di Indonesia ya kayak gini nih, ada banyak tumbuhannya di bawahnya itu. Jadi kalau hujan itu di bawah sini itu becek. Ini masih mending ada rangkanya seperti ini. Ada yang langsung ditempelin di tanah. Gitu. Sehingga ketika ini ngelas, tanahnya itu air hujan ya. Airnya yang becek itu kena las-lasan itu menguap sehingga terkadang uap air itu masuk ke dalam las-lasan. Nah, ketika itu terjadi namanya porosity. Nah, itu nggak boleh. Itu. Ini memanjang, ini engine bed ya. Terus tak tunjukkan yang melintang. Nah, ini dia melintang. Kelihatan ya. Tadi di sini ada bottom longitudinalnya, ini dibalik, sama-sama dibalik, bottom longitudinal di sini. Ini galangan yang berbeda, tapi tetap di Surabaya. Nah, lihat. Tidak ada bottom longitudinalnya di sini. Langsung ketemu dengan floor. Ini namanya floor ya. Nah, oke. Nah, ini adalah kapal yang berbeda tapi di galangan yang sama, tetapi dia sebagai sistem memanjang atau longitudinal. Apa buktinya? Ini. Ada inner bottom longitudinalnya. Ini kan dibalik ya. Ini ada inner bottom longitudinal. Kapal ini berbeda dengan yang tadi. Nah, beda dengan ini. Ya. Itu convection flow pasti nanti kita minggu depan. Nah, ini kita lihat ada lebih jelas lagi. Tidak ada longitudinal ya di sini. Ini inner bottom longitudinal harusnya tadi ada, tapi di sini ada. Berarti dia pakai konstruksi melintang. Kalau ini adalah melintang. Tuh. Karena tidak ada longitudinalnya sama sekali di sini. Tuh, nggak ada. Cuman dia di sini agak penjeng-penjeng ya. Kayak gini loh. Penjeng perot. Ya, mau gimana lagi lah. Seperti inilah kondisi kita. Nah, ini lebih jelas. Tidak ada longitudinalnya sama sekali. Berarti dia transverse. Nah, ini loh, Rek. Penceng kayak ini ya. Ya, pulang mana. Tapi ya sudahlah. Itulah yang terjadi di tempat kita. Oke. Nah, ini kalau itu sudah dibalik ya. Gorengannya sudah dibalik, maka dia kelihatan tidak ada sama sekali longitudinal di sini. Dan ini penceng, bengkong. Kenapa kok bengkong ya? Menunggu ya. Gitu. Oh, nggak ada longitudinalnya sama sekali di bawah sini. Nggak ada.
cuman bengkong. Ini pun bengkong, 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 bengkong pisan. Kok banyak yang bengkong? Ya enggak tahu, jangan kayak saya. Tuh. Nah, ini dari samping ya. Tidak ada longitudinalnya di bawah ini, tidak ada. Di sini juga ada. Tuh. Oh, ketika difotoi, wongnya rada ngamuk. Ya, itu dia. Ya, ini juga tidak ada longitudinalnya, dan ini gapnya besar. Harusnya nggak ada gapnya. Kenapa kok bisa terjadi? Lah, itulah indahnya. Dan Anda lihat di sini sendiri ya. Nah, ini loh. Ini genangan air. Ini air. Ini kalau dilas kan menguap airnya. Terus kemudian bisa masuk ke las-lasan. Gitu. Makanya itu waktu itu kita foto. Ini jangan dilas dhisik, tunggu sampai kering. Tuh. Nah, kayak gini loh Rek, kondisinya Rek. Langsung tanah gitu. Dan ini kapal yang dibangun. Tuh. Nah, kalau ini longitudinal ya. Ada ininya. Nah, kalau yang tadi bukan. Oke. Jelas? Kalau foto yang di PPT ya pusing pasti melihatnya. Oke. Ada yang mau nanya? Is there any questions? Permisi Pak, Yui. saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Septian Ahlan, NRP akhir 075. Tadi kan dijelaskan Bapak, kalau untuk pengelasan di bottom longitudinal itu harus dibalik terlebih dahulu supaya mempermudah pengelasan. Nah, kalau misal kapal tersebut sudah jadi dan sudah dipakai beberapa tahun, dan ternyata setelah pemakaian tersebut ada keretakan di area bottom structure-nya. Terus bagaimana ya Pak cara pengelasannya kalau memang kapal tersebut sudah benar-benar sudah jadi? Apakah kapal tersebut bisa dibalik Oh, pengelasannya? ya. Terima kasih Pak. Yo. Mana tadi? Hai. Nah, contohnya ini ya. Kalau kapal sini jadi enggak ya? Enggak di sini. Saya carikan dulu. Repair. Yo. Ini contohnya. Jadi ini sudah jadi kapalnya. Terus gimana? Nah di sini kan ada sparknya dan ada orang ngelas tadi. Ya nggak dibalik. Jadi orangnya yang ngalah ini dia dibongkari dulu, kemudian dia masuk ke bawah untuk melakukan pengelasan dari dalam. Atau katakanlah sudah sesuatu yang perlu dibongkar ya itu yang dibongkar gitu. Ada lagi nggak ya?
Nah, ini tadi ya. Ini adalah ruang mesin, di bawah ini adalah yang tadi. Nah, lihat ini ya. Bolongan-bolongan tadi itu adalah rangnya tadi. Jadi setelah jadi itu pompa-pompa dan segala macam ditaruh di atas. Nah, kalau ada apa-apa yang di bawah sini ya sudah, ini dibongkar, orangnya masuk ke dalam, dipotong, dilas kembali, dilas dari atas, kemudian dipotongnya dari dalam, motongnya dari dalam ya, motongnya dari dalam, kemudian ngelasnya yang platnya itu dari luar, itu. Jadi seperti itu. Nah, itu sebenarnya di sini tadi ada, nah ini ada. Nah, di sini ada orang, cahayanya kan kelihatan cahaya. Di situ tuh orangnya aslinya orang itu di dalam sini, di bawahnya itu, untuk melakukan pekerjaan panas gitu. Dan pekerjaan semacam ini seringkali orang itu sembrono. Kalau kapal sudah jadi, di bawah ini adalah minyak bahan bakar dan pelumas dan lain-lainnya. Itu harus kering dulu, benar-benar kering. Kalau ini masih ada sisa minyak, Anda las ya sudah, sama saja dengan bakar kapal, ngobong kapal. Yang tadi, gimana yang nanya? Jelas ya? Jelas Pak, sudah sangat menjawab. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Mbak. Yui. Saya Muhammad Khulkuna. Wah, NLP akhir 094. Saya mau bertanya Pak, yang bagian rangka-rangka kapal itu kan ada lubang-lubang. Nah, itu untuk cuma buat lewatan untuk perbaikan atau ada efek ke elastisitas kapal Pak ya? Lubang-lubang apa Mas? Terima kasih. Tolong diulangi sing lubang-lubang tadi apa? Ya, Pak, yang bagian lubang-lubang di rangka kapal itu Pak. Oh alah, iya. Sebentar. Ini toh. Iya Pak, yang bagian itu. Ini toh. Ini iya, toh. Pak. Itu namanya ini adalah lubang. Jadi gini, ketika kapal itu sudah jadi ya, orang itu harus bisa masuk sini. Jadi ini adalah tangki. Kalau ini sudah jadi, ini adalah tangki. Jadi orangnya akan meriksa tangki ini, konstruksinya di sini ada yang retak atau apa, atau yang gimana, korosi, itu harus bisa masuk. Itu masuk di sini mereka. Ininya 600, terus lebarnya 400, itu minimal ya. Gitu. Dan di sini kalau Anda lihat, kalau Anda lihat di situ tidak langsung dilubangi, nah ada coamingnya, ada kayak semacam bibirnya, itu tujuannya untuk mengurangi konsentrasi tegangan. Ini adalah memang satu untuk akses manhole-nya, akses orang, terus kedua fungsinya adalah meringankan bobotnya itu. Kalau di setiap floor-nya itu kita kurangi seperti ini sudah menambah berapa ton. Itu ceritanya. Dan makanya kalau Anda punya cita-cita jadi surveyornya kelas, kalau yang Anda koefisien bloknya besar, artinya bobotnya, lingkar perutnya lumayan gede, jangan. Kenapa? Kalau Anda masuk sini nggak bisa keluar, ya sudah. Kejepit gitu. Bukannya rasis, bukannya apa, tapi demi keselamatan sendiri. Kalau Anda ingin jadi surveyor kelas, kecilkan dulu koefisien blok Anda. Gitu. Nah, lubang-lubang ini juga gitu. Orang ini kalau ngelas di sini, dia akan pindah ke sana ya lewat sini. Ketika kapal ini sudah jadi, ini kan ketutup plat. Dan orang-orang itu pun akan pindah-pindah lewat sini. Surveyornya itu. Berangkang, nah ini contohnya. Ya.
Nah ini, nah makanya surveyor yang benar itu bajunya nggak pernah bersih. Kalau surveyor bajunya bersih, padahal dia harus ngecek seperti ini, ngapain dia? Gitu. Nggak disurvei tapi tanda tangan tok, yo mulai aja gitu, gak usah kerja. Nah ini contohnya. Bayangin kalau Anda koefisien Bobnya gede, bisa masuk nggak bisa keluar. Nah itu yang ciloko. Paham ya? Halo? Paham, Saudara? Pak. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi. Saya izin bertanya, Pak. Yuk. Saya sedang Muhammad Al-Ghaza, NRP akhir 067. Jadi kan ini Pak, kan sebelum pembuatan frame-frame di kapal itu kan istilahnya kita gambar dulu ya Pak ya. Makanya ada desain. Nah, itu kan saya pernah dulu Pak kan ikut lomba RC itu saya buat apa gambar dari frame-nya itu gambar-gambar frame-frame-nya itu terus saya cetak. Nah, itu ya sama kayak kasusnya yang tadi Pak, kapal yang bengkok-bengkok itu semua Pak. Nah, itu pertanyaan saya ada dua Pak. Yang pertama itu dari desain ke membuat ukuran frame-nya itu pakai apa? Kalau RC kan cuma di laser cutting Pak. Nah, terus yang kedua itu berarti misal yang tadi masalahnya bengkok-bengkok dan enggak pokoknya ya apa enggak teratur itu kesalahan waktu mencetak dari desain ke bentuk frame apa emang desainnya yang enggak pas Pak? Oke. Kalau Anda bertanya masalah kapal RC, yo, jujur aku nggak begitu ngerti. Saya nggak begitu paham nggak kapal RC. Kalau kapal beneran, iya saya ngerti. Jadi kalau menghitung frame-nya berapa dan segala macam itu ada hitungannya dipakai kelas. Kalau kapal sekali lagi kalau kapal permukaan, Anda hitungannya pakai kelas. Jadi panjangnya berapa, lebarnya berapa, terus kemudian pakai plat apa, platnya katakanlah baja high tensile steel, mild steel dan segala macamnya. Akhirnya nanti ketemu dimasukkan rumusan, ada rumusnya. Nanti mungkin setelah UTS kita akan sedikit bahas masalah itu, khususnya di engine room ya. Nah, dari rumusan tadi akan ketemu tebal plat bottomnya itu berapa, killnya harus berapa, kurangnya harus berapa, bottom longitudinalnya berapa. Terus kemudian kenapa kok penceng-penceng? Nah, itu gambar menuju ke penceng-penceng tadi di lapangan itu gambar. Kalau Anda gambar di AutoCAD, ada nggak yang penceng? Enggak. Itu semata-mata proses quality control di proses produksi dan proses di lapangan. Di mana memang kita sadari semua proses di lapangan itu tidak semudah Anda mengendalikan di dunia maya. Ya, sekali lagi dunia maya itu dunia real itu beda dengan dunia maya. Jadi ini yang sedikit sama mengkhawatirkan Anda engineer kapal nanti kalau kerja prakteknya kemarin tuh online, saya nggak ngerti jadinya kayak apa. Kayak sama kayak dokter tapi nggak pernah pegang buka anatomi. Cuma lewat video diceritain gambar 2D, akhirnya nanti bingung. Gitu. Kalau RC saya kurang tahu, tapi kalau kapal beneran saya ngerti. Penanya gimana? Ya Pak, ini Pak, maksudnya tadi sudah sangat menjawab Pak. Ya. Itu saya tuh ini Pak, tanya alatnya dari kita gambar desain terus kita ngukur frame, nggak ngukur frame-nya sih Pak, maksudnya bentuk frame-nya itu kan ada banyak itu Pak frame-nya. Nah itu apakah manual satu persatu pakai alat memotong apa emang udah ada yang alat-alat yang keren langsung banyak gitu Pak? Ya, kalau motong plat itu ada namanya CNC cutting. Jadi di satu plat lebar gitu, satu plat lebar gini ya, plat lebar, katakanlah itu nantinya ini dibentuk apa, katakanlah ininya, nah ini tadi kan ada sebentar.
Mana tadi? Nah, nah ini ya, ini itu awalnya dari satu plat lebar, kemudian dibentuk, digarisi, dan kemudian dipotong di namanya plasma cutting. Plasma cutting. Nah, kemudian dia, nah ini motongin kayak gini nih, termasuk ini. Ini kemungkinan ada satu plat lebar gede gini, kemudian dipotongin jadi kayak gini. Jadi ini, jadi ini, jadi ini. Gitu. Nah ini ada, nah ini loh. Nah ini loh. Nah ini. Ini adalah markingnya. Ini sebenarnya sudah dipotong. Kalau Anda lihat ini sudah dipotong lewat plasma cutting tadi. Nah, kemudian ketika mau dipakai, ya udah ini dipotongnya dikit-dikit, itu kayak Anda apa itu? Bukan Lego ya, apa jenenge itu? Puzzle. Nah, puzzle kan kalau masih baru kan ini kan masih harus dipotongin dulu kan. Gitu. Nah, itu. Nanti dipasang, dirangkai gitu. Itu ceritanya. Nah, plasma cutting itu kayak apa sih? Oh iya, ini kayak materi ILBA ya, Pak? Mirip, tapi lebih kepada penerapan di kapalnya. Nah ini loh, ini mau. Nah, ini. Nah, ini. Nah, siapa yang gambar ini? Ya desainer. Gitu. Dalam satu ini tuh agak berapa? Nah, motong sampai setebel ini bisa ya. Gitu. Dan ini presisi banget. Nah. Oke. Paham ya? Baik, Pak. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Any other questions? Saya izin bertanya Pak. Wah, dulu. Saya mau bertanya Pak, ini lebih ke arah pengen tahu aja nih Pak. Berarti kalau misal itu plat yang tadi Bapak kasih tahu itu ada bengkong-bengkongnya gitu Pak. Itu apakah bakal ada ini Pak, ada biar ada kegiatan buat ngelurusin lagi Pak, apa tetap dibiarkan bengkong gitu aja Pak? Oh, ya, sebentar. Lihatkan dulu. Nah, ini. Sabar. Nah, ini contohnya. Ini ya. Di bengkong atau tidak sesuai ya. Satu, konsekuensi bengkong itu ya ketika dia disambung dengan blok lain. Lubang seperti ini. Ya. Ketika itu sudah melebihi toleransinya, di aturan kelas itu ada toleransinya, kalau katakanlah ini lebih dari berapa mili gitu, 4 mili, dan itu lubang kayak gini, sudah nggak bisa disambung, ya sudah reject, buang nih semuanya. Karena nggak bisa disambung. Kalau Anda paksa disambung di sini, ditambah plat apa atau apa itu penceng-penceng,
Terus kedua, ketika nambahkan banyak sambungan di sini, seharusnya cuma satu sambungan saja, tapi Anda sambung-sambung koyok jahit celana yang sobek gitu, nggak bisa. Karena ketika itu, ini adalah plat logam yang Anda las, kemudian ketika ada perlakuan panas seperti itu, konstruksinya dan itu berulang-ulang, ditambal-tambal kayak katok bedah gitu. Berarti katok bedah, celana lubang, tambah-tambah kayak gitu, perlakuannya panas itu berkali-kali, maka kekuatan konstruksinya itu sudah hilang. Kalau sudah seperti itu, buang, ganti yang baru. Gitu. Kalau dipaksakan, ketika kapal ini, kata mungkin sebulan, 2 bulan masih oke, tapi ketika dia suatu saat harus berlayar di kawasan Arafuru yang gelombangnya luar biasa, patah. Sementara ini ketika Anda lihat ya, ini ada geladak ya di sini. Di sini ada orang tinggal di sini. Ini kapal penumpang ini. Orang tinggal di sini juga. Ini akan ada tempat tidur banyak ini. Patah tiba-tiba di Laut Arafuru, mau kemana? Tuh. Terus ya seperti itu ya. Kalau truk atau bis mogok di tol gitu di jalan, ya paling dia bikin macet ya. Kalau bis atau truk yang sering kita lihat overload, kemudian rodanya patah, paling bikin macet dia. Tapi kalau kapal patah, mau lari kemana Anda? Gitu ya. Siapa tadi yang tanya? Ramadhani Pak. Nah, paham ya? Jelas. Jadi nanti kalau Anda nanti jadi surveyor, ya, meskipun ditaplok duit, meskipun dikasih duit, mengapprove sesuatu yang bosok kayak gitu dulu, jangan, nyawa soalnya. Udah kelewat, karena satu blok gitu ya, blok seperti itu tadi mungkin Anda bisa beli dua Alphard atau Ribbon yang Venturer lah, dapat 2. Satu blok itu langsung saya segini. Nah, ini loh. Ini. Bisa beli Venturer lah, diesel. Desain. Kenapa? Karena plat bajanya Marinus, bajanya laut itu lebih mahal daripada baja darat. Beneran itu. Ini bisa beli itu. Artinya kalau galangan quality controlnya nggak bagus, ntar ini buang, ya sudah, dia buang duit senilai Innova Ribbon yang diesel, etik, yang Venturer lah, atau Fortuner lah satu. Oke. Ada lagi mananya? Izin bertanya, Pak. Ya, Pak, izin bertanya. Nama saya Galang, Pak. NRP akhir 039. Semisal, Pak, kita kan bikin kapal ya, Pak. Terus sudah jadi gitu kapalnya, Pak. Udah beroperasi juga. Kemudian beberapa waktu beroperasi, tiba-tiba ada kerusakan di kapal, ya, Pak. Itu tuh nanti yang disalah itu ya, Pak. Dari klasifikasinya atau desainernya atau apanya, Pak? Kalau ketika proses pembangunan itu dari desain itu pun harus diawasi loh ya, harus disetujui oleh kelas. Kemudian pembangunannya, kemudian si trialnya sudah diawasi dengan benar dan semuanya sudah memenuhi syarat, tapi tetap aja rusak. Yo, kemungkinan bisa kita harus cari tahu dulu rusaknya itu kenapa. Apakah maintenance-nya nggak benar? Jadi katakanlah Anda punya Mercedes-Benz SL350. Nah, terus kemudian baru
Mercedes-Benz kan bisa dibilang dalam tanda kutip tidak ada cacat produksi kan. Kemudian ada selama 2 tahun nggak pernah ganti oli, terus kemudian makainya seperti drag race terus, gas rem, ya yang kalau ada kerusakan ya Anda yang disalahin gitu. Sebagai pemilik kapalnya ngapain beli Mercedes-Benz SL350 tapi nggak dirawat, padahal semua prosesnya sudah benar. Analoginya seperti itu, tapi tidak bisa langsung seperti itu, dicek dulu masalahnya di mana. Istilahnya root cause analysis gitu ceritanya ya. Siap, Pak. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Any other questions? Pak, izin bertanya, Pak. Tadi kan yang Bapak bilang kan tadi kalau emang pendeknya nggak bisa ditoleransi itu langsung dibuang, Pak. Emang itu langsung dibuang, nggak bisa diperbaikin dulu, dibongkar terus kayak dirapin lagi, Pak, pendeknya, Pak? Bisa pakai bending ada mesin nggak? alternatif, platnya yang bengkong tadi itu diganti, dilas lagi. Cuma masalahnya kalau ngasih bener ya bisa mungkin, tapi kalau banyak masalah gitu, bahkan ada beberapa itu katakanlah blok 1 lebarnya katakanlah 6 meter ya, blok yang kedua lebarnya itu nggak sampai 6 meter, beda katakanlah beda 1 cm, beda 2 cm, itu sudah nggak bisa gitu. Kalau satu bloknya kapal kan ya, kapal itu kan blok sistemnya bangun blok ya. Ini blok 1, blok 2, ini yang di depan ya. Nah, kalau saya lihat dari pandangan dari depan, blok 1, 2, 3, 4 ya contohnya ya. Blok 1, blok 2 ini katakanlah, nah ini gini ya. Ini Pak katakanlah lebarnya 6 meter. Sementara blok 3 ini kata 5,8 atau 5, beda katakan beda 2 cm. Beda 2 cm ya. Sorry. 2 cm lebih kecil. Kalau Anda sambung di sini kan sudah nggak bisa. Nah, kenapa kok bisa ada beda 2 cm nggak bisa, dan di sini pun ketika Anda bongkar ini, kurangnya ini kan harus nambahi lagi. Panjangnya juga. Di extend, ya apa cara nih mengextend kurang ini? Floor ini. Profil-profilnya juga harus di extend. Ya apa cara nih? Bongkar kabel ini nggak bisa, udah buang. Kalau sudah parah ya sudah buang. Mau gimana lagi? Kalau yang katakanlah bermasalah bengkong cuma di plat dasar di pojokan ini tok, mungkin masih bisa. Tapi kalau sudah kayak gini, beda 2 cm, lebarnya udah buang. Pernah nggak ketemu seperti itu? Pernah. Dan saya melihat sendiri. Paham? Oke? Ya, paham, Pak. Jadi peran kontrolnya itu penting. Karena pada dasarnya pada dasarnya kebanyakan yang kelas-kelas itu kalau ditanyain sertifikat punya. Tapi kok di tender atau pekerjaan itu semua persyaratan administrasi terpenuhi, ya itulah Indonesia. Katakan namanya Fahri di sertifikat yang di dokumen itu, tapi yang muncul itu katakan Galang. Fahri yang punya sertifikat, Galang yang ngelas, pada Galang itu kan tukang ngelas pagar. Itu ceritanya. Tapi ya seperti itulah kondisinya. Ada yang enggak, ada yang bagus galangan itu. Ada yang ya kayak gitu tadi. Subkon itu boleh, tapi asalkan bener, gitu aja. Boleh subkonnya. Sama seperti Anda
Bacem itu saya bilang boleh. Tapi bacem yang benar. Apa maksudnya bacem yang benar? Bacemlah kapal yang sudah jadi. Bacemlah kapal yang sudah benar. Terus yang kedua, mengerti apa yang dilakukan. Itu bacem yang benar. Cina itu kan bacem semua teknologinya. Dari mulai sepeda motor Jaling sampai ke sekarang Jaling sampai ke Wuling, bacem itu. Pesawat tempur aja bacem kok. Dari F-22 Raptor, kapal selam, kapal perang, bacem kabeh. Oke. Cukup ya? Atau ada tanya? Bertanya lagi sekali Pak. Yuk. Izin, Pak. Saya Gus Adi, izin bertanya Pak. Untuk melakukan survei kapal itu kan kalau nggak salah bisa dilakukan netes air, dalam artian kayak nggak nepi dulu Pak. Terus jika ada masalah saat dilakukan survei kapal itu, misalnya kayak konstruksi bagian bottomnya itu kayak ada masalah, itu gimana cara merepairnya Pak? Kayak apakah harus menepi dulu atau ada cara lainnya Pak? Terima kasih. Oke. Pertanyaan satu, survei di atas air itu kalau 1 tahun itu ya, itu survei di atas air karena pada dasarnya ketika kapal berusia masih 1 tahun atau dalam kurun waktu satu annual survei dari yang terakhir jadi special survei menuju annual survey itu kan special survey itu kan dibongkar kabeh, bukan dibongkar ya, dinaikkan di atas dock, plat yang diperbaiki semuanya, mesinnya juga, maka dalam waktu 1 tahun itu kurang lebih tidak ada banyak masalah, tidak ada potensi masalah, tidak ada, makanya cuma dilihatin tok. Itu in water survey. Terus kedua, kalau ada masalah di tengah jalan, surveinya bagaimana dan bagaimana memperbaikinya tergantung. Kalau ada permasalahan di tengah jalan, kemudian dia cukup serius, katakan ada kebocoran, sedikit kebocorannya gitu, maka beberapa kasus itu ditambal dengan semen dulu dari dalam. Ya, jadi katakanlah, nah ini kapal ya, ini double alah kok elek. Nah, ternyata di sini katakanlah dia ada bocor, ada bocornya ya, ada bocor dikit gitu. Ada yang nambelin dengan semen untuk sementara ya. Bagaimanapun juga ketika bocor itu kapal harus nepi, harus mencari pelabuhan terdekat dan langsung dilakukan docking. Ini tambah semen dulu. Sementara, sekali lagi sementara. Jangan dijadikan sementahun. Gitu. Jadi ini pokoknya nyampe ke pelabuhan dulu, nyari docking dulu, selamat dhisik lah istilahnya itu, selamat dulu. Kemudian menepi, naikkan dock, dicek beneran, dicek kemudian di replating, diganti platnya. Oke, bagus tadi. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, kalau udah kita cukupkan ya. Oke, jangan lupa absen. Thank you, I'll see you again next week ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.